Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziki Farudin dengan NPM 22.340, kelas H, dengan dosen atau pembimbing Ibu Hesti Septianita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Mari kita lanjut kepada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai perjanjian internasional itu apa sih? Jadi untuk pengertian perjanjian internasional ini adalah sebuah kesepakatan di mana yang terjalin oleh beberapa organisasi maupun negara di bawah naungan hukum internasional, yang berarti bersifat global dikarenakan mengatur sebuah negara ataupun organisasi internasional yang ada di dunia perjanjian internasional, di mana hubungan ini mengatur antar negara. Jadi perjanjian internasional ini adalah salah satu sumber dari hukum internasional juga yang diakui oleh masyarakat internasional. Sebelumnya pengertian perjanjian menurut para ahli, di sini saya mengambil dari Mostar Kusuma Atmaja, di mana perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat hukum tertentu. Itu menurut Mostar Kusuma Atmaja. Baik, untuk yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama ada prinsip persamaan hak atau equality rights. Adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang ini harus diberlakukan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun. Bisa dilihat dari ras atau jenis kelamin, agama atau politik atau pendapat-pendapat lain itu, jadi tidak ada diskriminasi. Jadi prinsip ini juga disebut sebagai equality before the law dikarenakan dalam penerapannya prinsip ini persamaan atau pengertian persamaannya itu hampir sama dengan equality rights, di mana bahwa setiap warga negara ini kedudukannya di hadapan hukum itu tidak ada pengecualian. Selanjutnya ada penentuan nasib sendiri atau yang disebut self determination, adalah hak setiap orang atau bangsa untuk menentukan kehendaknya sendiri. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara atau bangsa yang berhak atas kepentingan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut hendaknya berdiri sendiri atau tanpa harus dipaksa atau ditekan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi hak untuk menentukan nasib sendiri ini merupakan suatu prinsip hukum internasional yang muncul sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia tertentu. Yang ketiga ada prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan semua negara atau yang disebut dengan sovereign equality, di mana ini adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kedudukannya dalam komunitas internasional tanpa memandang perbedaan dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Jadi prinsip ini juga menjelaskan bahwa setiap negara pada dasarnya menikmati hak dan kewajiban yang sama kepada masyarakat. Jadi pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan dalam urusan internal dan eksternal tanpa ada campur tangan dari negara-negara lain. Baik, di slide kedua ini ada Pakta Sunt Servanda, di mana adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikat baik dan mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi prinsip ini atau prinsip Pakta Sunt Servanda ini menegaskan bahwa setiap negara atau pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional harus mematuhi isi perjanjian tersebut. Karena prinsip Pakta Sunt Servanda ini sudah diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional dan diatur pula dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional tahun 1969. Selanjutnya ada prinsip Rebus Sic Stantibus atau Fundamental Change of Circumstance, adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional juga dapat dibatalkan atau diubah jika terjadi perubahan keadaan
yang sebelumnya mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini tuh menjadi mustahil atau tidak adil. Jadi prinsip ini juga dikenal dengan istilah hardship clauses atau clausuca rebus stantibus. Jadi ini juga merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang penting dan sudah diatur pula dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional tahun 1969. Selanjutnya atau yang terakhir ada prinsip jus cogens, yang dimana prinsip ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa ada beberapa norma-norma hukum internasional ini yang bersikap imperatif atau tidak dapat dikendalikan oleh negara atau pihak manapun. Jadi prinsip ini bersifat harus dihormati dan diterapkan oleh semua negara tanpa terkecuali. Kita bisa ambil contoh hukum internasional yang bersifat jus cogens adalah larangan terhadap genosida, perbudakan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, atau dilarangnya melanggar hak asasi manusia. Di mana prinsip jus cogens diakui sebagai salah satu juga dari prinsip dasar dalam hukum internasional dan diatur dalam Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian internasional pada tahun 1969. Baik, untuk mengakhiri presentasi video pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hesti yang telah memberikan tugas sebagai dosen pembimbing kami. Mohon maaf juga bila saya ada kesalahan ataupun dalam pengucapan kata yang berbelibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.